العطايا من بعيني رعاني بعيني رعاني لست بخايف فجود لي بماني واعتني ما طلبت من جميع الأماني جميع الأماني خصني من نوالك بالعطاء الامتناني وحدني لي طريق وحي ميت جناني وحي ميت جناني ذا مرادي الذي قد عربت بلساني ثم من بعدي هذا العاد مقصود ثاني العاد مقصود ثاني وحو قربي من المختار طه اليماني حل من حيث ما قد حال في فعل المكان فعل المكان بعدما تشهد عيناي لمشهد عياني ربي صلي عليه إنهم راضي وشاني النوح مراضي وشاني والصلاة على المختار طه اليماني والحمد لله رب العالمين. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafat al-anbiya wal mursalin wa awliya syuhada wa salihin wa walidin al hadirin man syakhana ajma'in. Al-Fatihah. Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yarzuquna kamalal ahlath wal yaqin thumma ila ruhul ulama wal amilin wa awliya salihin wa walidin al hadirin man syakhana ajma'in. Allah yaqbalu minal jami' wa ya'fu anil jami' wa yuslihu sa'al jami' fid din wa din wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله Alhamdulillahi syarihis sudur wa muyassiril umur wa dafi'is syurur wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikil ghafur wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh badrul budur wa ma'dinil fadli wan nur. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin nusyur.
wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya barru ya ghafur. Fali rabbi kullu hamdin jalla ayyah surahul ad idhabana bil wujudil mustafa hadi Muhammad amma ba'd. Pertama dan paling utama, marilah kita haturkan rasa puja beserta puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana puja dan puji tersebut tidak bisa kita hitung dengan bilangan maupun hitungan, karena Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kita berupa nikmat Islam, iman, ihsan, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehat wal afiat, diberikan taufik dan hidayah, diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hadir di dalam ruangan majlis. Insyaallah hadirnya kita di tempat majlis ini adalah suatu anugerah yang Allah berikan kepada kita, dan duduknya kita di majlis ini termasuk daripada lambang syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dikategorikan oleh Allah minasyakirin, termasuk orang-orang yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tidak henti-hentinya kita sampaikan buat junjungan Nabi agung kita, basyaran lakal basyar, hakikatnya seperti manusia akan tetapi tidak seperti manusia biasa. Siapa lagi kalau bukan sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ahiba'il kiram, minggu kemarin kita sudah menjelaskan fasal tentang sesuatu yang diharamkan bagi perempuan yang haid. Ya, perempuan dalam keadaan haid ada 10 macam kemarin yang diharamkan. Di antaranya diharamkan bagi perempuan dalam keadaan haid adalah murur fil masjid in khafat talwithahu. Murur itu lewat atau jalan atau melintas dari bab pintu depan ke pintu belakang. Itu namanya melintas atau lewat atau murur kalau bahasa Arabnya. Murur diperbolehkan bagi perempuan yang dalam keadaan haid, tapi bukan mutlak perempuan haram dia ke masjid, enggak. Ketika dia dalam keadaan haid, boleh dia lewat dari pintu depan ke pintu belakang. Biasa kenapa perempuan lewat dari pintu depan ke belakang? Itu pasti ada hajat, pasti ada keperluan, pasti ada kebutuhan. Malahan kata Nabi SAW, mar'ah itu perempuan, solatnya di baitiha itu afdol, solat di rumahnya itu lebih afdol. Ada zaman sekarang ini Masya Allah, tatawwaruz zaman sudah Masya Allah, teknologi sudah canggih. Ada sebagian ibu-ibu, bukan menyalahkan pengajiannya, bukan, kurang lebih kalau hari Jumat asar biasanya, qoblal asar, sebelum asar jam 2:30 itu ada pengajian di masjid, di surau, ya di musolah biasanya, tapi kebanyakan di masjid. Masuk kumpul ibu-ibu di dalam masjid, qasidah betul, sampai dengar suara toanya. Bagaimana beb suaranya? Suaranya aurat atau bukan? Suaranya bukan aurat. Suara perempuan bukan aurat dalam madhab Syafi'i. Aurat itu apa? Rambutnya kalau keluar nampak, itu aurat. Ya, betisnya kelihatan, kaki tumitnya kelihatan, tangannya kelihatan, itu namanya aurat. Maka kalau dalam madhab kita Syafi'i, perempuan itu di luar sholat atau di dalam sholat itu wajah sama dua telapak tangannya ketutup. Kalau di luar sholat ya. Kalau di dalam sholat wajah sama kedua telapak tangannya terbuka.
Tapi dalam mazhab Syafi'i kalau di luar sholat wajib ketutup wajah sama tangan. Tapi ada yang bilang kayak mana Bib? Imam Syafi'i merintahkan di luar sholat harus ketutup auratnya. Kalau dalam bahasa kita pakai cadar, ketutup pakai niqab. Nah, itu dalam pandangan Imam Rafi'i. Imam Rafi'i mengatakan di dalam sholat ataupun di luar sholat boleh tampak wajah dan kedua telapak tangan. Begitu juga seorang perempuan zaman sekarang kan banyak perempuan syughul kerja. Kerja itu boleh ketika indah mihna, ketika dia kerja tergantung kerjanya. Kalau dia kerjanya misalnya kuli bangunan misalnya perempuan, boleh dia kelihatan dari sininya sama betisnya. Tidak mungkin dia pakai cadar kan, bawa ya jadi kuli apalagi nyangkul misalnya. Itu kalau indah mihna ketika kerja atau misalnya jualan di pasar, itu boleh anggota tangan dan wajah sebagian dari kaki yang kelihatan. Itu diperbolehkan bagi perempuan. Sebenarnya di dalam Al-Quran itu perintah ya, menutup hijab dan semuanya itu kan diperintahkan di dalam istrinya Nabi SAW, dan begitu juga perempuan-perempuan muslimat itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau hajat jualan misalnya, atau buka lapak, atau misalnya dia jadi kasir di swalayan dan yang lainnya, ya mau tidak mau tetap kerudungnya tetap pakai, ya wajahnya boleh terlihat, dua telapak tangannya boleh kelihatan, tapi jadi masalahnya pakaiannya ketat. Betul, pakaiannya ketat ya sama kayak tidak berpakaian. Ala kuliah, bentuk badannya kelihatan. Bentuk badannya kelihatan. Nah, itu kalau bisa misalnya kalau punya anak ya cari kerja yang pakaiannya tidak kelihatan bentuk badan. Nah, nanti mas'ul ya, tanggung jawab nanti di hari kiamat. Siapa tanggung jawab? Ulama, kiai, habaib, ustadz, guru, orang tuanya tanggung jawab. Itu ketika indah mihna diperbolehkan bagian anggota tubuhnya yang terbuka. Atau zaman-zaman kita dulu ada yang keren itu apa namanya, kuliah ya. Kuliah itu apa, nyuci apa namanya? Nyuci pakaian. Apa namanya? Kalau sekarang kan laundry ya. Kalau dulu memang dikhususkan satu perempuan, dia yang nyuci, dia yang jemur, dia yang setrika semuanya. Nah, di mana kerjanya? Kerjanya di rumah di rumah orang. Tidak mungkin nyuci pakaian lengkap. Iya kan? Pasti pakaian setengah tiang. Betisnya lah kelihatan misalnya, atau bagian sini kebuka misalnya. Nah, itu indah mihna. Tapi dalam ayat suci Al-Quran yang diperintahkan untuk yughaddu absaruhum, untuk memejamkan pandangan, yang diperintahkan adalah laki-laki. Maka di kamar mandi, di kamar mandi, dari sabun, sampo, semuanya lah yang berhubungan dengan sabun, itu gambarnya ada laki-laki, perempuan kan? Tidak ada gambar laki-laki. Ya misal laki-laki lagi gaya misalnya, tidak ada. Itu gambarnya perempuan. Karena kenapa? Untuk merusak generasi kita, generasi muda. Ya, jadi dia mau lihat gambar-gambar yang porno, gambar-gambar yang apa itu, tidak susah lagi. Lihat di sabun aja sudah seksi. Nah, itu memang target orang-orang kafir untuk merusak generasi Islam. Nah, itu antisipasi ya, hati-hati. Setelah itu diperintahkan untuk kita memejamkan pandangan kita.
Ya, tidak boleh kita melihat orang yang perempuan yang bukan mahramnya. Ala kulli hal. Nah, jadi ada batasan-batasan yang diperbolehkan oleh syariat. Wabil khusus bagi perempuan, misalnya ketika dia dalam keadaan haid, boleh dia murur lewat dari pintu depan ke pintu belakang, diperbolehkan. Dengan syarat in lam yakhaf at-talwith. Dia tidak takut mengotori masjid. Jadi kalau dia aman misalnya masuk, kalau sekarang kan ada pengaman sudah aman, softtek ada, ya, pengaman perempuan aman sekarang, tidak bakalan darahnya jatuh atau netes. Nah, kalau dia aman masuk pintu depan ke pintu belakang diperbolehkan. Kayak mana seandainya balik lagi pintu belakang ke depan, sudah itu balik lagi ke depan ke belakang, apa hukumnya? Haram. Yang boleh cuman lewat pintu depan ke belakang sudah. Nah, maka masjid itu biasanya kalau masjid itu ada orang yang membangun masjid, atau misalnya kalau dalam masjid itu takmir, ada satu lagi bahasanya apa? Bukan marbon. Ya, takmir masjid misalnya. Atau misalnya dia diamanahkan untuk membangun masjid. Jadi masjid itu dibuat mihrab, di samping mihrab itu ada pintu kiri dan kanan. Iya, untuk apa? Untuk ketika khutib kalau lagi khutbah kebetulan buang hajat, kentut misalnya, terkentut misalnya. Alhasil sudah terpaksa sah dak khutib kalau dia kentut diterusin khutbahnya? Tidak sah. Turun khutib keluar dari pintu. Bisa dia wudhu, setelah wudhu naik lagi ke atas, nyambung khutbahnya. Yang masalahnya buat masjid pintu kanan kirinya tidak ada, cuman sikok lah pintu WC sama pintu mau keluar. Bingung khutibnya, mau keluar kemana ini kata dia, mau ngelangkah kaki orang, bingung kata dia. Atau diganti sama orang lain. Kalau imam mungkin dia bisa keluar karena yang lainnya lagi sholat. Kalau lagi khutbah tidak bisa digantikan yang lain. Karena kenapa? Karena imamnya lewat, ganti yang lain. Tidak, dia tetap imamnya turun, wudhu, setelah itu naik lagi dia khutbah. Kecuali kalau imamnya pingsan. Pernah ketemu imam pingsan belum? Imam lagi khutbah pingsan dia. Pernah ketemu? Belum. Alhamdulillah sudah ketemu. Alhamdulillah sudah ketemu. Cuman kebetulan pengurus masjidnya sikapnya bijak ya. Ketika pingsan tadi langsung dia yang naik dan dia langsung khutbah. Khutbahnya singkat, ngambil rukun-rukunnya saja sudah cukup. Jangan panjang lagi. Karena kenapa sebagian makmum ngurusin yang pingsan keluar. Nah, jadi khutbahnya ngambil yang rukun singkat. Jadi kebijakan yang bangun masjid, yang diperintahkan atau yang diamanahkan untuk membangun masjid, dibuat pintu kanan dan kiri. Itulah keutamaannya ketika khutib dalam keadaan berhadap. Atau imam misalnya lagi sholat tidak tahunya imam kentut, maju makmum yang di depan, si imam keluar. Nah, itu keutamaan pintu masjid. Dan begitu juga di tengah itu ada satu pintu, sebelah kanan ada pintu, sebelah kiri ada pintu utama. Ini biasa kalau pintu yang tengah ini arah jalan ke WC ya, ke hammam, ke WC biasanya. Nah, intinya yang penting ada pintu. Nah, jadi kalau kita diamanahkan orang ya buat masjidnya seperti itu. Ada sebagian tidak ada sama sekali. Pintunya cuma berapa? Ada 3, tengah 2, sikok. Nah, di mihrabnya ini tidak ada sama sekali. Nah, itu kalau masjidnya tidak ada pintu dijebolin deh. Dijebolin.
Karena kenapa? Kemaslahatan untuk khotib dan imam. Kembali pembahasan tadi, perempuan yang lewat dari pintu yang pertama ke pintu yang kedua namanya murur. Kalau murur diperbolehkan dengan syarat apa? Aman daripada tidak keluar atau menetes darah haidnya. Itu boleh. Kalau bolak-balik tidak boleh, hukumnya haram. Berarti sama seperti mukut, dia berdiam di dalam masjid. Jadi kalau perempuan berdiam di dalam masjid, kemarin sudah disebutkan hukumnya adalah haram. Di luar dari masjid seperti surau, langgar, musola, boleh? Boleh? Ya, lebih afdal ihtiyaton, hati-hati di dalam hukum. Bagi ibu-ibu perempuan ketika dalam keadaan haid, tidak usah masuk ke musola, ke surau, ke masjid, kecuali lewat boleh. Lewat itu kepepet misalnya. Kebetulan ada yang kobeng itu ngodein sini kata dia. Kalau ibu ini tidak masuk, kacau di dapur misalnya. Ya. Yang wadahin nasi dan yang lainnya misalnya. Sudah boleh dia lewat dari pintu depan ke pintu belakang. Itu diperbolehkan. Jadi lebih afdal ihtiyaton, tidak usah masuk. Tidak usah masuk. Setelah itu diharamkan lagi bagi perempuan apa? Yang dalam keadaan haid, wal istimta'u bima baina surrati wa rukbati. Istimta' adalah bersenang-senang. Jadi ketika perempuan dalam keadaan haid, haram hukumnya perempuan tersebut jima. Jima hukumnya haram. Dalam madhab Imam Syafi'i, pendapat mu'tamad Imam Nawawi mengatakan perempuan yang dalam keadaan haid itu tidak boleh dijima, berhubungan tidak boleh, hukumnya haram. Tetapi bersenang-senang diperbolehkan. Dari mana batasannya? Dari surratiha wa rukbatiha, dari lutut sama pusar ke atas. Kalau lutut ke bawah. Kalau senang-senang boleh. Kalau bahasa Jambinya nempel-nempel ditempel sudah selesai. Ya, tapi tidak boleh. Ya, tempat jima itu tidak boleh dimasukkan. Hukumnya adalah hukumnya haram. Kalau dalam ilmu kedokteran juga tidak diperkenankan, tidak dibolehkan. Ada sebagian kadang memang kalau yang sudah punya istri itu diuji sama Allah Subhanahu wa taala, ketika istrinya dalam keadaan haid itu nafsu syahwatnya tinggi biasanya. Memang diuji sama Allah, mungkin ada syaitannya di situ. Ya, diuji sama Allah. Apa efek dampak ketika seorang berhubungan dilarang oleh syariat, berhubungan ketika dalam keadaan haid, itu takutnya nanti anaknya cacat fisik ataupun mental. Kalau antum tidak percaya, tanya misalnya ada keluarga, misalnya orang-orang jauh atau tetangga misalnya ada anaknya cacat, tanya. Itu biasanya kayak gitu. Itu hati-hati. Maka dilarang oleh syariat. Apa dalam ayat suci Al-Quran? Wala taqrabuhunna hatta yathur. Janganlah mendekati perempuan tersebut dalam keadaan haid kecuali mereka itu suci. Tapi alhamdulillah umat Nabi Muhammad SAW perempuannya biarpun dalam keadaan haid tetap di rumah. Yang tidak boleh itu cuman jima yang tidak boleh. Kalau sebelum kedatangan Nabi Muhammad, perempuan yang haid itu diungsikan,
ngungsi dia. Misalnya fulan ini punya kebun, ini perempuan yang haid tinggalnya di kebun. Sudah selesai haidnya baru boleh balik ke rumah. Itu adat masih di Kubu ya, daerah Kubu. Daerah Dayak ya. Ya Dayak itu masih. Jadi perempuannya dibuatin kayak pondok-pondok dari kayu. Kalau lagi haid masuknya di situ, tidak boleh balik. Kalau sudah selesai baru boleh balik. Ini adatnya orang Kubu, orang Dayak. Orang-orang jahiliyah sebelum zaman datangnya Nabi Muhammad SAW, mereka tahu tidak boleh perempuan dijima dalam keadaan haid. Datang ya, Nabi Muhammad SAW, ya, sudah boleh di rumah tapi tidak boleh dijima. Alhamdulillah. Mungkin kalau zaman dulu kan rumahnya jauh-jauh, kejahatan juga mungkin jauh lah. Kalau sekarang ini mau diungsikan kemana? Tidak ada tempat lagi kecuali di rumah. Tergantung suaminya menahan hawa nafsunya. Di sini di dalam fikih diperbolehkan istimta di mana baina surrati wa rukbati. Bersenang-senang antara pusar dan lutut. Di bawahnya, bagian tengah tidak boleh. Itu dalam mu'tamad madhab kita Syafi'i, tidak boleh, maknanya jima ya, berhubungan, itu tidak boleh. Adapun makna istimta wa huwa an-nadhar wal lamas bila ha'il bisyahwatin ala mu'tamad. Di sini ala mu'tamad disebutkan nadhar, memandang dengan syahwat tidak boleh. Walamas, menyentuh juga dengan syahwat tidak boleh. Tapi mu'tamad inda Nawawi yang tidak boleh cuman jima, berhubungan. Alhamdulillah. Ahibal kiram, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk fasal asbabut tayamum. Sebab-sebab tayamum. Salah satun, ada tiga. Sebelum kita menjelaskan hukum di dalam tayamum, lebih afdolnya kita praktek tayamum. Sudah pernah praktek belum? Pernah? Ya, pernah. Ini kita praktek sedikit ya. Nanti ada syarat-syaratnya bakal kita bacakan. Sebelumnya ada rukun-rukunnya. Ala kulli hal, acara kefiyah tayamum. Kita ambil apa? Debu kita ambil. Lagi ada macam-macamnya debu. Kita ambil debu, di mana ngambil debunya? Dari tanah boleh, tapi dengan syarat tanahnya berdebu. Dan tanahnya tadi suci. Di kaca mobil itu kan ada tanah yang berdebu, bisa dipakai. Atau di atas lemari, ya, di atas ini nih, ya, ada debu. Atau di sofa, di atas sofa kita itu ada debu. Ini boleh dibuat bersuci. Atau misalnya di jalan itu misalnya, di tanah-tanah itu yang penting dia suci, diperbolehkan. Kita ambil dulu tanahnya dan debunya, kita ambil, ditaruh. Pertama niat. Niatnya apa? Nawaitu tayammuma listibahati fardhi shalah. Sahaja aku niat tayamum untuk diperbolehkannya salat. Kayak mana beb? Udah hafal bahasa Arabnya? Sudah, nawaitu tayamum. Ya, sahaja aku niat tayamum untuk salat, sudah cukup. Ya, kalau susahnya. Saja aku niat tayamum diperbolehkannya melakukan salat. Ini debu di sini. Ini tepuk 2 kali. Sudah itu takhfif. Takhfif itu diringankan. Karena kenapa? Terkadang ada pasir-pasir yang lengket. Iniin. Sudah itu baru diusap. Jangan lepas ini. Ini. Sudah. Berapa kali tayamumnya? Cukup 1 kali.
Misalnya rasonya ini belum rata nih. Boleh tidak ditambah lagi? Boleh. Tapi ininya dibuang dulu, dikebut dulu. Baru digini. Tambah lagi sekali lagi. Cuman kayaknya kalau 2 tangan ini sudah cukup kayak. Digini-giniin. Atau putar. Insyaallah rata lah dia. Kalau mau praktek lebih mudah, tidak usah pakai debu, pakai bedak. Pakai bedak atau tepung misalnya. Kalau yang lebih praktek langsung pakai debu, abdul. Atau di sini nih, ini ada debu juga. Kalau inilah bersih. Ya, kalau sudah lama 3 hari 4 hari kan banyak debu. Nah, sudah di bagian wajah baru tak. Jadi kalau bisa jangan ngambil yang tempat tepuan yang pertama. Ambil di sebelahnya. Ini ditengok nih ya. Nah, ini. Ini jangan kena nih. Ini mantap nih. Nah, ini putar sampai ke atas nih. Ini kan tidak ada tersentuh nih. Kalau dia tersentuh, mustahman. Dari sini. Ini putar ini, atau bisa boleh juga diginiin, susahnya bisa kayak itu. Nah, ini rata dia, boleh juga. Tapi kaifiah cara yang di sini itu diajarkan di dalam ini putar. Ya, itu cara tayamum. Ada yang belum paham sampai di sini? Sebelum kita cerita tentang sebab-sebab tayamum, syarat-syarat tayamum, panjang tuh. Penting gitu. Cuma wajah sama kedua tangan sampai 2 siku. Ya, itu tayamum. Kalau wudu kan lengkap dia. Wajah, kedua tangan sampai 2 siku, mengusap sebagian kepala dan membasuh kedua kaki sampai 2 mata kaki. Kalau di tayamum itu cuman 2, di wajah sama kedua tangan sampai 2 siku tangan. Ala kulli hal. Bagaimana kalau mandi junub? Kebetulan junub dia. Air ndak ada. Tayamumnya kayak mana? Goling-goling di debu apa tidak? Enggak, sama seperti tayamum untuk wudu. Cuman niatnya berubah. Sahaja aku niat tayamum listibaha li raf'il hadatsil akbar fardhan lillahi ta'ala. Sahaja aku niat tayamum listibaha untuk memperbolehkan mengangkat hadas besar. Langsung sama kayak wudu tadi. Jangan kaki nguling-nguling dia, nguling-nguling di debu. Ya, di pasir nguling dia. Sebelum kita masuk asbabut tayamum, hukum di dalam tayamum. Adapun hukum tayamum, kapan hukum tayamum itu wajib? Ketika khafal halak, ketika dia takut binasa. Takut binasa, misal contohnya dia punya penyakit ayan. Kalau malam-malam dekat air jatuh bisa ya koid dia. Bisa meninggal. Sudah tidak usah dekat air, dia tayamum. Itu hukum tayamum menjadi wajib ketika dia takut binasa. Atau misalnya ketika takut kepada hewan buas. Hewan buas takut dia. Kalau zaman dulu kan banyak hewan buas. Sekarang ini manusia yang buas. Ya, hewan di hutan dibantainya. Jangankan hewan, manusia pun dibantainya juga. Nauzubillah min dzalik. Banyak kejadian-kejadian pembunuhan. Ya, gara-gara utang saling membunuh.
Jadi al-qatil wal maktul finnar. Yang membunuh masuk neraka, yang terbunuh juga masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ahibal kiram, itu yang wajib. Dan begitu juga hukumnya sunnah. Kapan tayamum itu hukumnya sunnah? Ketika tidak ada di antaranya yang wajib ada ketika dia tidak ada air sama sekali. Ya, tidak ada air sama sekali hisan au syar'an. Air tidak ada sama sekali. Boleh dia tayamum. Dari segi hisannya tidak ada ketika dicari, ya, penjuru 4 misalnya, depan, belakang, kiri, kanan. Ya, dicari tidak ketemu. Batasannya mana? Yang wajib harus kita cari air tersebut. Ada sebagian di dalam kitab fikih disebutkan ada namanya hadul ghauth. Hadul ghauth ini ulama fikih menyebutkan batasan ketika seseorang menjerit. Misal kita menjerit dari sini nih, tolong, tidak pakai mic cuman, ya tidak pakai mic. Tolong, berapa meter lah sampingnya, kedengaran 100,5 lah. Ya, kalau misalnya rumahnya di kota Madia, mau jerit berapa meter, 10-20 meter tidak kedengaran. Kadang dari sini ke situ cuman tidak kedengaran. Nah, tapi dia menjerit dari 150 meter, itu namanya hadul ghauth. Ada sebagian ulama menyebutkan juga ketika pakai busur anak panah. Anak panah itu ditarik busurnya, terbangnya palingan jauhnya 100-150 meter, tidak lebih. Nah, itu kita cari air dari batasan kita menjerit itu kita harus nyari. Tidak ada di rumah, misalnya di rumah bak kosong, di sini tidak kosong, tetangga kan ada. Tetangga ada sumur, ada air, ada wudu, tidak usah tayamum. Nah, itu batasan kalau hadul ghauth. Ada juga hadul gurub namanya. Hadul gurub ini batasannya kurang lebih 4,5 kilo. 4,5 kilometer. Lumayan agak jauh. Dari sini kemana nih? Lorong Teratai, Mandala. Dia jalan ke sana nyari air. Kelilingnya nyari airnya bukan diam. Ketemu tetangga, ada air dah. Sebelah lagi, ada dah air. Udah kering, kami juga beli. Harganya mahal, segalon 100.000. Misalnya. Kan mahal tuh. Akhirnya ente beli berapa? Oh ya, anak beli di situ dapat air. Alhamdulillah lah dapat 50.000. Mahal juga. Galon harganya berapa? 3.000 kan? Ini enggak. Pas hari paceklik kemarau, kebetulan harganya 50.000, ada yang jual 100. Jadi sesuatu yang jarang, yang nadir, yang jarang itu ghali, mahal harganya. Jadi sesuatu yang jarang itu harganya mahal. Sama kayak orang jual sekarang tidak musim duku, dia jual duku misalnya. Tak musim rambutan, dia jual rambutan. Harganya pasti tinggi. Kalau banjir, harganya tuh turun murah. Sama seperti air, karena air itu kebutuhan manusia untuk mandi, untuk mengangkat hadas, untuk minum. Ya, itu kebutuhan manusia. Bisa manusia buat air? Tidak ada satupun yang ada di dunia ini manusia yang bisa membuat setetes air. Itu yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau kita punya air di rumah, itu jangan israf. Israf itu berlebihan. Mandi misalnya 1 canting, cukup. Sabun sudah itu 2 canting, selesai wudu. Ini tidak, kadang-kadang bak itu sudah penuh, separuh habis. Separuh bak. Ya, menghemat, ya, menghemat. Kalau kita berlebihan itu tidak dianjurkan oleh syariat. Jadi diperintahkan oleh syariat untuk kita tidak berlebihan. Dalam kitab Zubat disebutkan walau likabiri iktarafa.
biarpun ente mandinya di sungai ataupun di lautan yang besar. Di sungai, di lautan yang luas ente mandi berlebih-lebihan, ini hukumnya adalah makruh. Sama juga makan berlebihan, minum berlebihan, tidur berlebihan, olahraga terlalu berlebihan, itu dilarang syariat. Di ujung-ujungnya kalau makan berlebihan itu tidak boleh. Kenapa? Kaki asam urat. Ya, asam urat. Sudah tuh tidak boleh makan kambing. Kenapa? Kaki darah tinggi. Ujung-ujungnya makanan yang disalahkan. Kalau makanan thayyibat, makanan yang baik, ya, halalan thayyiban, makanan yang halal dan thayyib baik, itu tidak menimbulkan penyakit. Yang menimbulkan penyakit adalah makannya berlebihan. Maka kata Nabi SAW, ats-thulus li syarab, wath-thulus lil akal, wath-thulus li tanafus. Sepertiga untuk minum, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk bernapas. Kadang kita tidak dikasih napas lagi, ya, penuh makanan sama air, sama kayak kondangannya. Ya, kondangan kita prasmanan, kebetulan prasmanan. Ya, ambil nasinya 3 centong. Ada yang kurang 4 centong. Sudah itu apa? Ada rendang, masuk rendang. Ada gudeg, masuk gudeg. Ada kari kambing, masuk kari kambing. Ada lili bakar, lili goreng, masuk lili. Ada sate, sate lagi masuk. Apa lagi? Ada sop, sop ayam campur telur puyuh itu masuk lagi ke dalam. Ada ikan asin masuk lagi. Kerupuk segenggam masuk ke dalam. Sambalnya 3 macam. Sambal hijau, sambal merah, sambal nanas. 3 macam. Lengkap. Kayak mana napas mau dikasih? Ya, pengen sehat walafiat, tidak punya penyakit, tapi makannya tidak beraturan. Masya Allah. Katanya ngikut sunnah Nabi. Nabi itu idam lauknya cuman 1. Ahabbul idam, Nabi SAW paling senang apa lauknya? Khol, cuko. Cuko putih itu makanan Nabi Muhammad SAW. Pakai roti, cacar roti makan. Kalau kita tidak, Masya Allah. Kadang buah-buahannya tambah lagi buah-buahan semangkok. Masuk lagi es buah. Masya Allah. Tapi intinya baca doa. Jangan lupa berdoa. Jadi itu ngikutin apa? Ngikuti sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah misalnya di musim kemarau air harganya mahal. Bagaimana, boleh tidak kita tayamum? Boleh kita tayamum dengan syarat kita cari dulu di hadil gurub tadi. Berapa meter, berapa kilo? 4,5 kilo. Sudah cari, tanya tetangga, tanya orang lewat, semuanya tidak ada semua. Ada air tapi mereka belinya dengan harga di atas standar, mahal harganya. Sudah akhirnya dia sudah pulang. Yang nyari tadi biasanya karena udah atik duit mau beli sudah tayamum. Cuman masalahnya tidak bisa minum kan? Atau air ada galon di rumah, kalau dibuat wudu dia bakal kotor, tidak bisa diminum. Sudah boleh dia tayamum. Dan begitu juga hukum tayamum makruh kapan? Tikror, ketika dia mengulang tayamumnya. Kan disunnahkan cuma 1 basuhan ke wajah, basuh kedua mengusap kedua tangan. Ini tidak 2 kali, 3 kali. Ini hukumnya adalah makruh. Kapan tayamum itu hukumnya haram dan tidak sah? Ketika dia tayamum dengan sesuatu yang haram. Se'un maghsub. Maghsub itu sesuatu debu palingan. Misalnya debu punya tetangga misalnya dipaling sama dia. Atau debu masjid
Nah, itu tidak boleh juga, haram. Kecuali memang debu yang dari luar dibawa ke masjid memang untuk orang tayamum, itu diperbolehkan. Kalau bekas wakaf yang ada di masjid itu tidak diperbolehkan. Hukumnya adalah haram. Dan ada juga hukum tayamum haram dan tidak sah. Kapan? Ketika dia tayamum dalam keadaan air banyak, tidak ada penghalang sama sekali. Sakit tidak ada hewan buas, tidak ada perampok. Sudah itu airnya ada di rumah, dia tidak ada punya penyakit sama sekali. Tiba-tiba dia tayamum, maka tayamumnya tidak sah. Karena tayamum ini kan pengganti daripada wudu. Ala kulli hal. Apa perbedaan tayamum wudu sama tayamum mandi hadas besar atau tayamum untuk hadas besar? Kalau tayamum untuk hadas kecil, ya, pengganti wudu, ma'abtalal wudu, apa-apa yang membatalkan wudu. Jadi inti kalau tayamum untuk sholat misalnya, wudu tayamum untuk sholat, sudah tayamum, kentut membatalkan wudu enggak? Batalkan wudu. Bersentuhan sama bukan mahramnya, batal wudu. Keluar dari jalur depan, jalur belakang, batal wudu. Apalagi kemarin yang batalkan wudu, cuman itu. Hilang akal atau gila. Ketika dia wudu hilang akalnya. Nah, ini termasuk yang membatalkan tayamum. Makan batal tak tayamum? Nah, karena wudu, kita makan tidak membatalkan wudu. Ala kulli hal. Begitu juga ketika tayamum untuk mengangkat hadas besar. Misal dalam keadaan junub, tayamumnya sama seperti tayamum kita, tayamum mengangkat hadas kecil, sama. Tapi bedanya apa? Bedanya tidak membatalkan seperti wudu, dia tidak membatalkan seperti wudu. Tetapi ketika wujidal ma', ada air, maka batallah tayamum ketika mengangkat hadas besar. Misal contoh, kita ini paceklik misal, kemarau, air ndak ada air tapi untuk minum, kebutuhan minum. Sudah akhirnya dia tayamum. Ketika sholat duhur sudah takbir Allahu Akbar. Hujan sederas-derasnya misalnya. Apa hukum tayamumnya? Batal. Wa idzal wujidal ma' batalatit tayamum. Apabila airnya ada, maka tayamumnya batal. Tayamum untuk wudu dan tayamum untuk mengangkat hadas besar. Faham sampai di sini? Asbabut tayamum thalathatun. Sebab-sebab tayamum ada tiga. Pertama, faqdul ma', dikarenakan tidak ada air. Faqdu maknanya al-adam. Adam itu tiada, tidak ada. Anal awal min asbabit tayammum faqdul ma' hissan. Fatayammumul muhdits wal junub in tayaqqannahu walau bi khabarin adin inna ramli wa khilaf Ibnu Hajar. Jadi yang pertama adalah faqdul ma', tidak ada air sama sekali. Ketika tidak ada air, maka boleh kita tayamum dengan syarat kita sudah taftish, sudah nyari di Hadil Ghaus misalnya, ketika kita njerit cari di sana 150 meter kurang lebih, keliling kita mutar, tidak ketemu, cari lagi berapa Hadil Gurub 4,5 kilo, kita cari lagi, tanya semuanya. Misalnya kalau ada lagi Hadul Bu'ud ini di atas 4,5 kilo, berarti jalan lagi, jalan dikit, tidak ada ketemu, sudah balik, langsung tayamum, langsung sholat. Bukan ketika kita bangun dari tidur nanya ada air tidak dapur, tidak ada air, langsung tayamum misal, tidak ada penghalang sama sekali.
Ya, tidak ada penghalang sama sekali. Tiba-tiba tayamum, ini tidak boleh. Dia harus cari dulu, usaha dulu. Kalau misalnya tukang gali sumur dulu. Biasa kalau musim kemarau, misal kemarau 3 bulan, 4 bulan misalnya, ketemu ada air. Mungkin kalau ada yang tukang sumur itu pernah waktu ke pondok, enggak tahu ya pakai jin atau enggak, wallahu alam. Atau memang ilmu, memang dikasih Allah ilmu untuk nyari mata air. Dia jalan keliling, stop tadi, pancang di sini, dipancang, jalan lagi, stop, dipancang lagi. Pas digali, alhamdulillah memang ada airnya. Pas kemarau digali, airnya banyak sampai sekarang tidak kering. Mungkin Allah kasih dia kelebihan. Ada juga yang pakai besi, siku, taruh siku sini, pakai besi itu berjalan tuh, bergerak. Kalau dia beradu, tuh nombor, berarti ada mata air di bawah. Tapi kurang ini kayaknya, kurang senior ya. Tidak ada terlalu suhu mungkin. Jadi ketika digali, airnya kering. Ada airnya keluar, sudah itu kering. Untuk satu orang tidak cukup. Wallahu alam. Itu boleh misalnya dia punya, dikasih Allah kelebihan, tahu nih, oh ini mata airnya banyak nih. Ini kalau sumur ini digali, keluar mata airnya satu kampung bisa mandi di sumur itu. Kalau zaman dulu, karena zaman dulu itu karena penduduknya sedikit, ya jatah airnya banyak. Kalau sekarang penduduknya banyak, jatah airnya sedikit. Sampai PDAM itu di Batanghari itu kering air. Ya, kering. Jadi kayak jadi pulau, jadi bisa jalan di tengah air itu gitu, masya Allah. Jadi jangan kita israf ya, berlebihan ketika menggunakan air. Ya, hemat menggunakan air tersebut. Ahibahil kiram, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu sebab di dalam tayamum kedua al-marad, sakit. Kalau orang sakit diperbolehkan untuk dia tayamum. Sakit yang seperti apa? Misal sakit kepala, pening kepala anda nih, tidak bisa anak wudu, tayamum boleh dah? Tidak boleh. Atau sakit gigi, ya apa hubungannya sakit gigi sama wudu sama tayamum? Saking malasnya keluar dari kamar, sudahlah tayamum di kasur inilah kata dia. Itu tidak boleh. Di antaranya sakit yang diperbolehkan adalah khafal halak, takut binasa, takut mati. Ada sebagian orang dari 1 juta manusia itu ada 1 orang yang tidak bisa kesentuh air. Kalau dia kesentuh air langsung kayak mau meninggal misalnya. Itu air kayak mau mati. Ada usah suruh tayamum dia. Suruh tayamum. Atau misalnya khaful halak, takut binasa seperti hewan buas, takut keluar dari rumah, air di depan sungai misalnya. Biasa buayanya, banyak buayanya ngintai. Kalau keluar kemarin ada tetangga sebelah kakinya dimakan buaya misalnya. Takut ini. Kalau zaman dulu kan mesin air enggak ada kan. Kalau zaman-zaman sekarang ini enak, tinggal mencet itu keluar airnya. Kalau dulu enggak bisa, dia harus ke sungai, buang hajatnya juga ke sungai. Ini di Batanghari. Di Batanghari itu dulu ya. Kalau sekarang alhamdulillah adalah sebagian tapi enggak ada kayak dulu. Itu susun jamban tuh, besusun jamban. Pergi keluar ke jamban, buang hajat. Mau wudu juga ngambil air, ngangkat pakai ember. Kalau sekarang kan sudah enak, sudah gampang sekarang, tidak ada repot lagi. Jadi kalau misalnya khafal halak, takut dimakan buaya atau hewan buas misalnya harimau, boleh dia tayamum di rumah. Dia tayamum, dia lalu dia sholat.
Atau biasanya tempat yang sakit ini misalnya butuh syifa, gara-gara dia wudu kena air, penyakitnya ini lama sembuhnya. Misalnya badannya atau di kakinya ini korengan, borokan misalnya. Seperti penyakit apa? Penyakit gula itu. Dia tidak boleh kena air. Kalau yang koreng ya. Nah, kalau kena air makin parah, makin bertambah. Nah, jadi boleh dia tayamum. Sudah tayamum diperbolehkan dia tayamum. Kalau dia sakitnya seperti itu. Atau ziyadatul marad. Gara-gara dia menggunakan air, penyakitnya bertambah. Boleh dia tayamum. Nah, ini yang diperbolehkan oleh syariat untuk kita tayamum. Kalau demam boleh tayamum? Demam. Malaria ya. Tidak boleh kena air kan? Karena kena air menggigil misalnya. Kalau bahasa Jambinya demam kuro namanya. Demam kuro itu, masya Allah. Ya, panas ida diselimuti dingin. Ya memang. Akhirnya tidak boleh kena air nih, bahaya sudah. Karena pengalaman dulu pernah penyakit kena itu misalnya. Nah, kalau kedua kali ini bahaya, lama sembuhnya. Sudah tayamum. Boleh dia tayamum. Yang ketiga, diperbolehkan dia tayamum wahtiyaju ilaihi li'atashi hayawanin muhtaramin. Untuk apa? Kebutuhan bagi dia memberikan minum bagi hewan ternak yang muhtaram. Tahu hewan muhtaram? Hewan yang dimuliakan oleh syariat. Ya, banyak hewan yang dimuliakan syariat. Ayam, misalnya inti ternak ayam. Ayam butuh minum enggak? Apa kasih pur sama jagung? Tidak usah kasih minum. Sama kayak manusia. Manusia juga misalnya haus, kita kasih air minum. Biarpun air tidak ada untuk minum, tidak usah wudu, tayamum boleh. Atau dia punya peliharaan kambing. Kambing minum enggak? Dikit-dikit minum lah. Atau sapi misalnya. Sapi juga minum. Atau hewan-hewan yang lain yang muhtaram. Yang tidak muhtaram, ini bakal disebutkan. Jadi intinya kalau kita memberikan sesuatu yang muhtaram, maka diperbolehkan kita ngasih airnya awalnya untuk wudhu, kita kasih untuk dia minum. Ini hukumnya boleh. Cuman ada yang nanya, Bib, kayak mana Bib? Anak punya tamu nih Bib, sohib akrab, kentalnya nih sohib ini, tapi dia tidak sholat Bib, boleh tidak dikasih air minum? Dia datang ke rumah kita, air untuk wudhu, tapi ini tamu tadi 5 orang tidak sholat semua misalnya, dikasih ke dia atau kita wudhu? Kita wudhu, jangan dikasih. Ini lagi ada di belakang. Ghairu muhtarami sittatun, yang tidak dimuliakan oleh syariat ada 6. Pertama, tarikus shalah, orang yang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat ini ghairu muhtaram, tidak dimuliakan syariat. Kan banyak kan tamu-tamu kita tidak sholat, diajak sholat, sholat ya, kotor katanya. Sholat ya, kakek lah belum pas katanya. Nunggu pas kapan? Pas malaikat datang, nyabut baru ke masjid. Ya, baru sholat. Banyak macam-macam alasan. Kalau orang yang tidak mau sholat itu bermacam-macam alasan. Itu diantaranya ghairu muhtaram, yang tidak dimuliakan di dalam syariat adalah orang yang meninggalkan sholat. Jadi kalau kita pantau ya di kisah-kisah perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, itu disebutkan tarikus shalah mal'unun. Orang yang meninggalkan sholat dilaknat. Tarikus shalah mal'unun, orang yang meninggalkan sholat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pakaian yang dipakai sama dia
pakaian yang dipakai ini ya sama dia tadi itu yafiru minhu, pakaian ini mau lari dari badannya dia. Kalau orang yang meninggalkan sholat, bait rumah, dia punya rumah, la safarallahu ilaika. Kalau rumah tadi mengutuk dia, janganlah ente kembali lagi ke rumah ini. Itu saking dahsyatnya bagi orang yang meninggalkan sholat. Wala yusahibuhu, jangan diajak berteman. Karena kenapa? Kalau temannya tidak sholat, karena tiba itu tabiat itu yusrok, dia bakal maling tabiat yang tidak baik. Kalau kawannya tidak sholat, otomatis yang rajin ujung-ujungnya tidak sholat. Karena kenapa yang tidak sholat itu sudahlah kagilah bentar lagi. Inti ini soalim inti ini. Tunggulah, kita kan sohib. Tunggu sebentar, waktu masih panjang kata dia. Ya memang waktu panjang, kalau umur kan tidak tahu panjang atau tidaknya. Sudah itu jangan diajak berteman. Wala ya'kulu ma'ahu, jangan makan bersama orang yang tidak sholat. Wala yashrab ma'ahu, jangan minum bersama mereka yang tidak sholat. Ya. Wala yutabi janazatahu, maka jangan dibawa ngikut inti bawa jenazah orang yang tidak sholat. Jadi tidak ada kebaikan. Ya, tidak ada kebaikan. Tapi ada yang bilang, beb, orangnya khoir beb, baik. Masya Allah, dia tidak sholat tapi baik nih orangnya. Kayak mana tuh? Cuman kalau baiknya manusia kan relatif ya. Ya. Paling baiknya dia sering ngasih fulus mungkin. Itu baiknya sering ngasih makan atau datang ke rumah dijamunya. Mungkin seperti itu. Nah, tapi disebutkan dalam perjalanan Isra dan Mi'raj itu, jangan ente berteman, jangan makan, jangan minum, jangan dibawa ke kuburan ketika dia mati. Takut kenapa? Ada satu orang diantaranya orang muslim ya. Orang muslim ini seumur hidup tidak pernah ke masjid. Ada di majelis ini tidak pernah ke masjid? Pernah? Ada yang bilang Jamil sering ke masjid. Alhamdulillah. Ya. Takutnya kenapa? Pernah kejadian ya di Mesir. Itu ada satu orang pemuda meninggal dunia. Dari dia balik sampai dia dewasa, sampai dia berkeluarga, punya istri, punya anak. Ketika dibawa jenazah kerandanya itu ke pintu masjid, itu pintu masjid nolak. Mau baru masuk ditolak sama pintu masjid ini. Mental dia, mundur. Kayak ada magnet ya. Kalau Abu Sibrani itu kalau beradu, dia mundur kan? Mundur. Kayak gitu. Jangan sampai kita kaget ketika wafat meninggal dunia, keranda kita mundur. Jadi kalau yang tidak pernah ke masjid dari balik sampai sekarang, wasiatlah sama orang tuanya, jangan disolatin di masjid, di rumah atau khusus di kamarnya tempat dia tidur. Sholatin di kamar, udah itu langsung bawa ke pemakaman. Kadang-kadang pengurus masjidnya bingung, siapa ini yang meninggal Pak? Kayaknya tidak pernah ini si fulan ini ke masjid kayaknya. Tapi sholatnya di masjid. Nah, maka Al-Fakir punya Syekh Toha Al-Humaidi. Bagaimana seandainya kalau di dunia ini kalau ada pemakaman kita buat komplek. Pemakamannya dibuat komplek susun. Ini komplek ahli zikir. Wah, ini masuknya di sini. Ahli solawat masuknya di sini. Misalnya ahli apa lagi? Syarbul khamar, minum khamar di sini tempatnya. Main judi slot misalnya. Ini di sini tempatnya. Ya. Misalnya apa lagi? Begal. Begalnya di sini. Disusun tempat khusus masing-masing. Inti mau yang mana? Atau dibuat umum ahlu ibadah.
minas solihin. Pasti kita pengen yang di situ kan kompleknya. Ya, jangan sampai komplek-komplek yang setelahnya. Nah, ini kenapa? Karena awal ma yuhasab yaumal qiyamah. Awal ma yuhasabu yaumal qiyamah, yang pertama kali dihisab nanti di hari kiamat adalah salat. Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yataladlad lisanahu. Sampai terbata-bata Nabi ketika indah sakratul maut. Apa yang disebutkan Nabi? Di antaranya ummati, ummati, di antaranya disebutkan Nabi as-shalah, as-shalah, as-shalah. Sampai 3 kali Nabi menyebutkannya. Jadi kalau kita wasiat sama anak keturunan kita, wasiatnya jangan banyak harta lah, kebun ini, rumah ini jangan. Ditulis pertama wasiatnya jangan meninggalkan sholat. Itu wasiat. Kalau kita pengen seperti umatnya Nabi Muhammad SAW, kita pengen umatnya Nabi Muhammad itu kita wasiat mati dalam keadaan berwasiat. Wasiatnya yang pertama adalah jangan meninggalkan sholat. Ya ala kulihan. Pernah kemarin Habib kisah perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW itu, yang mana seorang umat Nabi Muhammad yang membenturkan kepala mereka dengan batu yang besar. Maka disebutkan di dalam perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, turdahu ru'usahum bisakhra al-kabira. Mereka membenturkan kepala mereka dengan batu yang besar. Ketika dibenturkan, adat kamakanat, benturkan balik seperti semula, dibenturin lagi, pecah kembali seperti semula, dipecahkan lagi. Nabi bingung. Wahai Jibril, man haulai? Siapa ini mereka, ini golongan dari mana ini wahai Jibril? Lalu malaikat Jibril mengatakan, haulai qaumik ya Rasulullah. Mereka ini adalah golongan daripada umatmu, hum tatathaqqalu ru'usahum anis shalah. Mereka enggan dan berat untuk melakukan salat. Jadi kalau enggan berat melakukan salat, itu kaget di hari kiamat, ya, palanya dibenturkan sampai pecah balik lagi, pecah balik lagi, terus hisapnya panjang. Pengen dipecahin palanya, enggak. Kadang kita kan sudah punya keluarga, misalnya punya istri, punya anak, minta bangunin. Wabil khusus ketika subuh sama isya. Kadang habis syughul kerja kan, sholat maghrib, istirahat ketidur, lewat isya, lewat subuh, lewat. Kalau zaman sekarang kan enak, HP kita alarmnya kencangin, sikoknya taruh di bawah ranjang, sikok taruh di atas lemari. Ya. HP bini istri tadi taruh di pinggir kuping gitu. Jadi bunyinya sampak, yang di kuping, yang di bawah ranjang, sama di atas lemari. Insya Allah bangun. Insya Allah bangun. Kalau memang ada kemauan untuk bangun, untuk sholat. Ada satu kiai, satu syekh. Kebetulan pernah syekh ini cerita kisah. Ada satu pemuda datang sama dia. Kebetulan pemuda ini dia nazar. Nazar kalau ana punya anak laki-laki, ana mau makan daging babi. Dia nazar kalau punya keturunan laki-laki, saya mau makan daging babi. Kebetulan istrinya ketika dia nazar, istrinya hamil. Ketika hamil lahir anaknya laki-laki, istrinya ngingatin, abang ada nazar tak bang? Iya. Apa nazarnya? Makan daging babi. Bingung dia, pergi ke pasar. Kayak mana beli daging babi ini? Awak orang Islam makan babi. Datanglah ke guru fulan, tanya, kayak mana? Tak boleh, haram hukumnya makan babi. Ya, kayak mana? Makan atau tidak? Akhirnya bingung. Si guru tadi bilang sudah hukumnya haram, inti makan babi, tak boleh kata dia. Datang ke guru sikok lagi, nadarnya tak sah. Karena kenapa nadar sesuatu yang haram. Datang ke kiai sikok lagi. Kayak mana kiai? Sekarang mudah, gampang.
ente cari di kampung ente satu keluarga yang tidak pernah sholat, ente ambil air yang jatuh di atap rumahnya dan ente wadahin airnya tadi. Diwadahin, sudah diwadahin ente minum. Apa maksudnya? Berarti diibarati sama guru tadi bahwasanya orang yang satu perabung yang tidak sholat itu diibaratkan seperti makan perabung dari atapnya itu, airnya itu seperti makan daging babi. Na'udzubillah min dzalik. Ya, hati-hati ya. Jangan sampai kita meninggalkan sholat. Biarpun dalam keadaan sakit. Dalam keadaan sakit kita tayamum. Kalau tidak bisa pegang air atau tidak bisa wudhu, kita tayamum, kita sholat. Tidak bisa berdiri, sholatnya duduk. Tidak bisa duduk, kita sholatnya miring sebelah kanan. Kalau tidak bisa miring, telentang. Kalau tidak bisa telentang, diangkat kepalanya, ya sholat dia. Kaki dihadapkan ke arah kiblat. Kalau tidak telap juga diarahkan, dia wabil ajfan, pakai isyarat bulu matanya, kelopak matanya. Kalau tidak bergerak juga matanya, berarti masuk apa? UGD dia. Ya sudah, cuman hatinya be yang masih bisa, masih hidup. Kalau tamu datang ngobrol, dengaran telinganya, tapi dia tidak bisa bergerak, matanya tidak mampu dia untuk ngangkat. Hatinya masih hidup, maka dia menjalankan rukun sholat di dalam hatinya. Berarti kalau dia hatinya sudah tidak berdetak lagi, jantungnya tidak berdetak lagi, berarti dia mati. Jadi ala kulihan, biarpun dalam keadaan koma kita tetap melakukan sholat. Ini ghairi muhtaram, tarikus sholat. Jadi kalau ada tamu yang tidak sholat, kebetulan ya paceklik kemarau, air harganya mahal dan air juga susah dicari, tidak usah buatin air untuk orang yang ninggalin sholat. Setuju? Tapi ada yang bilang, Beb, kan orang muslim, Beb, orang Islam. Iya memang muslim, dia tidak sholat memang. Iya memang tidak sholat. Tapi ada yang bilang, Beb, dia kan masih percaya, Beb, sholat itu wajib. Sholat itu wajib. Muslim enggak? Masih muslim, masih Islam dia. Yang bukan muslim itu kapan? Ketika dia ingkar dengan sholat. Kalau dia ingkar sholat, sholat itu tidak wajib. Tidak disebutkan dalam Al-Quran sholat zuhur 4 rakaat. Ya betul kan? Sholat zuhur tidak ada disebutkan 4 rakaat. Sholat asar juga tidak disebutkan 4 rakaat. Sholat subuh juga tidak disebutkan 2 rakaat di dalam Al-Quran. Cuman perintahnya aqimu sholat, dirikanlah sholat, itu perintahnya. Tetapi apa? Diambil di dalam hadisnya Nabi Muhammad SAW, sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah seperti kalian melihat aku Siapa yang pernah melihat Nabi sholat? Para sahabat, para tabi'in, para tabi'in ngelihat sholatnya para sahabat. Sampailah ke madhab yang 4 dan sampailah sekarang. Jadi sholat itu ilmunya dari malaikat Jibril, dari Allah ke malaikat Jibril, ke Nabi Muhammad, ke sahabat, ke tabi'in, ke tabi'in. Setelah itu ke madhab yang 4 turun ke bawah, ke ulama. Setelah itu sampailah ke sekarang ini. Berarti sholat itu ada tali rantainya, ada silsilahnya. Nah, itu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi sholatlah. Karena kenapa sholat itu silah ya? Ikatan atau jalinan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita putus tali rantainya, jangan sampai kita putus. Kita sholat terus, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat suci Al-Qur'an disebutkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku.
Ahibail kiram, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau pembahasan salat panjang nanti. Insyaallah nanti ada pembahasan ketika perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu yang kedua, ghairu muhtaram, yang tidak dimuliakan oleh syariat, zani muhsan. Apa itu zani muhsan? Zani muhsan ini orang yang sudah menikah sah, sohe, tercatat. Kalau dalam bahasa kita tercatat di KUA, atau kalau zaman dulu ada wali, ada saksi, ada mempelai laki-laki, mempelai perempuan, ada ijab qabul. Sudah sah, ya saya terima nikahnya dia dengan mas kawin tersebut, sudah sah. Ketika selesai dia nikah, akhirnya ketemu perempuan, a'udzubillah min dzalik, berbuat zina. Ketika dia berbuat zina, ini namanya apa? Namanya zani muhsan. Orang yang sudah pernah nikah, dia berbuat zina, ini namanya kalau bahasa Arabnya zani muhsan. Apa hukumannya? Hukumannya dia dirajam. Digali tanah, dimasukkan badannya, ditinggalin kepala, sudah tuh dilempar pakai batu yang kecil, yang sedang, sampai dia mati. Bagaimana seandainya kalau dia masih bujangan? Dia bujangan berbuat zina. Itu hukumannya cambuk 100 kali cambukan. Tapi bukan pakai lidi, bukan. Kalau lidi itu cambuk 1000 kali pun tidak masalah. Ya, ini dicambuk pakai ada cambukan khusus. Mungkin kalau 5 kali 10 kali pun na'udzubillah min dzalik. Ala kulli hal. Nah, itu banyak anak-anak muda zaman sekarang sebelum nikah sudah DP duluan. Iya kan? Anak-anak muda na'udzubillah min dzalik ya. Maka kita bentengi keluarga kita. Kita jaga keluarga kita, laki-laki, perempuan. Ya, jangan sampai terjerumus dengan perbuatan zina. Misalnya naudzubillah min dzalik, sudah pernah berbuat, ya tubu ilallah, taubat kepada Allah. Itu urusan dia sama Allah. Kalau sudah ditutup sama Allah, jangan dibuka, tidak boleh, haram hukumnya. Ada sebagian orang ini naudzubillah min dzalik, bangga dia dengan perbuatan zinanya. Woi, anak sudah zina sama fulanah, itu sama. Ngomong dia. Na'udzubillah min dzalik. Ini hati-hati ya. Yang ngomong-ngomong yang mengumbar daripada aib, ya, kejelekan dia sendiri, itu tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau semua manusia kan punya dosa kan? Semuanya kita ini mudznibin, semuanya banyak dosa. Tidak ada orang yang dilahirkan di muka bumi ini murni bersih dari dosa kecuali Nabi Muhammad SAW dan para rasul. Murni Nabi Muhammad tidak pernah melakukan sedikit pun dosa. Nah, jadi kita minta maaf, pengampunan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita masuk surga dengan rahmatnya Allah. Yang ketiga, tidak dikatakan muhtaram adalah murtad. Murtad ini khuruj anil millah, orang yang keluar dari agama Islam. Ya, orang keluar dari agama Islam murtad, naudzubillah min dzalik. Ini caranya banyak ini zaman sekarang. Ya, kita hati-hati, kita punya anak perempuan, punya keponakan, punya cucu. Yang perempuan dijaga. Ketika ada yang ngelamar, kita tanya dulu dari mana asal muasalnya, bapaknya siapa, ibunya siapa, dari keturunan siapa, ditanya. Jelas muslim, bapaknya Islam, emaknya Islam, anaknya Islam, jelas. Kita tanya lagi perihal ibadahnya dia. Tahu tak sholat? Tahu ngaji tak? Kalau zaman sekarang ini tidak ditanya tak ngaji atau sholat enggak. Ente apa kerja ente? Itu yang ditanya. Bahlul ini manusia nih. Kalau manusia itu kalau dia punya tangan punya kaki, orang tidak punya kaki bisa kerja dia. Tidak punya tangan bisa syukur, bisa kerja. Ini ditanya suruh ngaji. Ente mau ngelamar cucu atau anak-anak? Ente ngaji.
Bisa tak ente ngaji? Nah, kalau ente tidak bisa ngaji, ente belajar dulu. Pergi mondok pesantren ke sana, ke Jawa bilang, atau ke Arab Saudi sana, ente belajar lah ngaji sana. Sudah ente bisa ngaji, nah ente baru balik lagi ke sini. Itu yang dituntut. Kalau kita beda ya Pak ya, ya Bu ya, pegawai dah. Kalau pegawai langsung terima nih. Ya, besok nikah setruk pegawai itu. Ya. Nah, jadi yang ditanya adalah Islamnya dulu. Islamnya, garis keturunannya, orang tuanya muslim atau tidak. Begitu juga ditanya ngaji bisa tak, sholat bisa tak. Nah, kalau tes kan Quran banyak. Tidak ada Al-Quran di rumah, misalnya di HP aplikasi ada. Nah, ente baca, bisa tak ente baca? Nah, kalau pas bacaannya menurut kriterianya bisa jadi imam. Ini ngaji tak bisa, alif mana huruf alif, ba yang mana tak tahu dia. Na'udzubillah min dzalik. Disuruh wudu, ente wudu coba. Wudu basuh kaki dulu dia, baru basuh tangan, basuh wajah. Pernah ketemu tak? Habib sudah ketemu semua nih makhluk-makhluk seperti itu. Sudah ketemu. Sampai juga ada yang akad nikah, ngucap 2 kalimat syahadat terbata-bata. Na'udzubillah min dzalik. Emaknya Islam, bapaknya Islam. Anaknya ketika nikah ngucap 2 kalimat syahadat tidak bisa. Kayak mana? Hebatlah orang mu'alaf baru masuk Islam ngucap 2 kalimat syahadat. Fasih malahan. Ini terbata-bata. Na'udzubillah min dzalik. Nah, itu jauh dari agama. Nah, jangan dijadiin menantu, kecuali kalau dia memang bersungguh-sungguh, dulunya memang nakal lah, tobat, rajin ngaji, masuk pengajian, mondok pesantren, memang dia memang tobat, belajar ngaji, belajar ilmu syariat. Nah, itu kalau ada perubahan tidak masalah. Ya, karena manusia itu kan tidak seumur hidupnya dia bakal berbuat maksiat, pasti ada jenuhnya kan. Nah, tapi yang tidak boleh itu jenuh ketika kita taat. Pernah ada antum jenuh taat? Kaget lah sholat nih tahun depan lah. Nah, itu jangan sampai. Na'udzubillah min dzalik. Ya, jangan sampai. Nah, banyak orang yang buat maksiat, jenuh dengan kemaksiatannya, balik dia hijrah. Nah, jangan sampai kita kaget yang taat malahan hijrahnya kepada kemaksiatan. Jangan sampai. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Murtad ini aswa'u halan. Keadaan yang paling buruk, paling jelek ini orang murtad. Kalau orang kafir itu masih mending, dia kafir. Ini murtad ini azabnya na'udzubillah min dzalik. Nah, ada sebagian di dalam kitab Sulamut Taufik, dalam kitab Sulamut Taufik itu ada hal-hal yang menyebabkan dari ucapan perbuatan kita menyebabkan kita bisa murtad tanpa sepengetahuan kita. Nah, boleh dibaca dalam kitab Sulamut Taufik. Ada hal-hal menyebabkan kita keluar dari agama tanpa kita ketahui. Ya, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, bukan muhtaram yang dimuliakan syariat, al-kafir harbi. Kafir harbi ini orang kafir yang memerangi orang Islam. Inti misal ketemu Israel misalnya, penggal lehernya dia ke Indonesia halal. Ya, ketemu orang Israel misalnya, ente ke Palestina misalnya, ya pergi sana jihad, ketemu orang Israel, ente penggal lehernya halal. Karena kenapa? Karena dia memerangi orang Muslim, halal darahnya. Yang tidak boleh itu apa? Kafir, mu'ahad, mu'amman, zimmi. Zimmi itu yang tetangga sama kita nih. Dia tidak nganggu orang Muslim, sama tetangga dia baik, ataupun dia tidak baik tapi tidak nganggu orang Muslim. Itu namanya kafir zimmi.
Atau muahad, dia ada perjanjian dengan pemerintah. Dari luar misalnya ada perjanjian dari pemerintah masuk ke Indonesia, itu diamankan, tidak boleh dia kita bunuh. Tapi kalau dalam Islam juga misalnya orang Israel itu kalau mau perang itu dikhususkan tempatnya, dikosongkan, perempuan, anak kecil, orang tua itu diasingkan dulu, dikeluarin di daerah itu, baru perang. Kalau ini berani perangnya sama perempuan, sama nenek-nenek, anak kecil, ya warga sipil yang serangnya. Sudah itu apa? Mustasfa, rumah sakit diserangnya. Itu perang pecundang namanya. Perang pecundang. Kalau misalnya seandainya ya orang Israel itu berapa orang lah palingan, orang Indonesia dikirim ke sana, selesailah itu. Ya kan? Tapi dengan syarat pakai pedang. Kalau dia pakai rudal mati kita. Ya. Ada Indonesia sudah buat rudal belum? Ada. TNI sudah ya. Ya. Ala kulli hal. Isian kita sedih sama saudara kita sesama muslimin. Tapi itu apa? Syahidnya mereka. Mereka tidak mau keluar dari tanah kelahiran mereka, biarpun mereka mati di dalam. Matinya mati syahid. Kalau ente mau perang ke sana, tidak ada senjata, tidak usah perang ente. Ya, mati sangit kayak. Ya, ente kumpulin dana, kirim ke sana, bantu ya makanan, rumah dan yang lain, sudah cukup. Ala kulli hal. Setelah itu dikatakan ghairu muhtaram, kalbul akur. Apa kalbul akur? Anjing gila. Lewat depan rumah misal ada anak kecil digigit anjing misalnya. Ada pak itu pak, anjing itu gigit anak kecil, langsung penggal kepalanya. Boleh, halal. Kalau anjing yang gila. Kalau anjing yang sering masuk rumah, gila tidak ada. Misalnya pagar kita kebuka, dia masuk misalnya. Ya, jangankan anjing, orang gila be masuk kalau pagarnya kebuka. Nah, itu tidak boleh. Kalau misalnya ada tetangga kita pelihara anjing misalnya, tidak boleh nih anjing. Nah, itu tidak. Dia tetap peliharaan dia, boleh silakan dia pelihara. Nah, jangan sampai kita lewat kaki kita digigitnya. Kalau digigitnya berarti sudah gila itu anjing, boleh dibunuh. Kalau peliharaan atau di kebun misalkan, banyak di kebun orang naruh anjing di kebun misalnya, ya di kebun taruh anjing untuk jaga ke kebun dari hewan buas misalnya, dari monyet atau biawak dan yang lainnya. Nah, itu diperbolehkan. Yang tidak boleh apa? Anjing dipelihara tidur sekamar. Iya, nah ini terlalu berlebihan. Ya, dimelihara anjing ada satu habaib juga melihara anjing depan rumah. Ada juga sebagian orang Islam dia pelihara anjing main depan rumahnya sampai masuk ke tengah rumah sampai ke kamar rumahnya. Nah, itu malaikat rahmat tidak masuk ya. Setelah itu yang bukan dikatakan muhtaram al-khinzir. Khinzir ini babi. Babi ini aswa'u halan. Paling jeleknya makhluk. Tapi hebat nih babi, seandainya kalau bisa ngomong. Manusia sebenarnya makhluk yang paling hina itu bukan babi, adalah manusia yang tidak melakukan sholat. Kalau dia bisa ngomong pasti jerit itu dia. Ngapain dibunuh anak? Itu bunuh orang yang tidak sholat. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau orang yang tidak sholat itu disuruh tobat, dipanggil misalnya. Kebetulan ada hakimnya. Hakim, siapa yang tidak sholat misalnya dipanggil, si fulan. Ente ngapa tidak sholat? Karena inilah sakit, karena udzur, sudah lepas. Besok sholat ya. Dipanggil lagi hari kedua. Ngapa tidak sholat? Macam-macam alasannya. Ketiga dipanggil lagi, tidak ada alasan, langsung boleh dipenggal leher. Siapa menggal? Imam, bukan ente. Imam yang menggal, halal hukumnya kalau dia meninggalkan sholat. Begitu juga ketika dia
meninggalkan mengatakan sholat itu tidak wajib. Nah, itu sudah murtad. Na'udzubillah min dzalik. Itu banyak tuh sebagian faham yang mengatakan sholat itu tidak wajib. Sholat zuhur kan tidak ada kata dia. Mana dalilnya? Sholat zuhur itu 4. Tidak ada dalam Al-Quran kata dia. Nah, itu penyelewengan di dalam akidah. Sholat sholat kan nomor 2. Iya, nomor pertama syahadat, nomor 2 memang sholat, betul. Ya kalau tujuannya seperti itu enggak masalah. Tapi jangan meringankan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang guyon-guyonan kayak gini nih. Ya, yang mengeluarkan orang dari agama. Hati-hati. Kalau niatnya memang seperti itu memang urutan kedua kan. Kalau niatnya tidak, bisa dia murtad. Waliyadzubillah min dzalik. Insyaallah minggu depan kita bakal membahas syarat tayamum. Tadi kita sudah praktek tayamum. Sekarang syarat tayamum. Apa itu syarat tayamum? Di dalam debunya, insyaallah minggu depan bakal kita bahas. Sampai di sini kalau ada yang ditanyakan, fadholu. Ini tayamum misalnya. Kalau tayamum, kalau wudu itu bisa dibuat berapa sholat ya? Sholat wajib. Misal kita sholat subuh, sudah wudu kan? Akhirnya kita tidak tidur sampai zuhur, masih ada wudu, boleh zuhur. Asar tidak tidur, maghrib sampai isya kita belum batal, masih boleh kita sholat. Berbeda kalau tayamum. Kalau tayamum, kalau dia sholatnya fardu, wajib satu sholat, satu tayamum. Satu sholat, bukan satu rakaat ya. Satu sholat, satu tayamum. Kalau sholatnya itu sholat sunnah, boleh berapa saja. Berapa rakaat. Misal kebetulan dia sholat tahajud, atau sholat witir misalnya, atau sholat duha, atau sholat qabliyah, sholat ba'diyah misalnya. Itu boleh. Sholat tahajudnya berapa saja boleh. Tayamumnya cuma satu. Nah, jadi intinya kalau sholat wajib satu tayamum. Kalau sholat sunnah boleh berapa rakaat saja diperbolehkan. Sama seperti khutbah. Ada yang nanya misalnya, ketika dalam keadaan paceklik, kemarau misalnya, tidak ada air. Khutib ini tayamum, khutbah. Ketika sudah selesai khutbah, mau sholat tayamum lagi atau enggak? Tayamum lagi atau tidak? Nah itu PR minggu depan. Ya, kalau jawabnya mudah, enggak beb. Yang ujung sana, tayamum beb. Ya, nah, itu disebutkan ada dalam kitab itu Fathul Mu'in, di dalam kitab Bejuri juga disebutin. Nah, insyaallah ada yang ditanyakan lagi? Ya. Ya kalau orang sekarat kan kita tidak tahu hatinya bisa berbicara atau enggak. Iya kan? Tidak tahu. Cuman kita yang punya hati, punya telinga dengar. Tapi tidak mampu untuk menggerakkan mata, mulut ataupun tangan dan kaki. Tapi kita sadar ada orang. Bagaimana kita sholatnya? Apakah harus wudhu, tayamum? Kan kalau kita wudhu nyuruh orang kan tidak mungkin. Kita tidak bergerak. Suara tidak keluar. Ya sudah, lihormatul waqt. Menghormatin waktu, kita menjalankan rukun sholat di dalam hati. Tidak usah tayamum, tidak usah wudhu. Ya. Nah, kecuali kalau dia misalnya
sadar bisa ngomong tayamumin bapak misal, tayamumin tak tolong atau diwuduin. Nah, itu sholat seperti biasa dalam keadaan tidur atau terlentang. Nah, kalau misalnya hatinya saja yang bisa berdetak, tetap dia melakukan sholat di dalam hatinya, menjalankan rukun-rukunnya dari takbiratul ihram sampai salam itu dibayangkan seakan-akan dia sholat dari awal takbir ya Allah, misalnya usolli fardhu dhuhri arba'a rakaatin mustaqbil qiblah ada anillahi ta'ala Allahu akbar, dari hatinya baca al-fatihah, baca surah, baru itu dibayangkan ruku, i'tidal, sujud sampai dia salam. Tayamumnya enggak, wudunya enggak dibayangkan, tayamumnya enggak dibayangkan, karena dia dalam keadaan darurat. Iya, karena yang wajib tayamum itu atau wudu itu ketika jasadnya masih bergerak, berfungsi. Kalau dia tidak berfungsi maka sakata, sudah gugur kewajibannya. Tinggal kewajiban hatinya dia. Tinggal kewajiban hati. Nah, kecuali kalau misalnya ada kontak batin misalnya. Misal lagi koma ada kontak batin misalnya sama keluarga misalnya. Dan keluarga tadi tahu isi hati kita misalnya. Nah, sudah diwuduin sama dia. Wuduin anak. Ya, wuduin. Ada tak seperti itu? Ada? Nah, mungkin ada, wallahu a'lam. Ya. Kalau menjamak dia sudah selesai jamak yang pertama, sholat pertama, tayamum, setelah itu baru melakukan sholat yang kedua. Dua tayamum. Iya. Dua tayamum. Ya. Iya, muntah membatalkan wudhu enggak? Ini tidak datang nih minggu-minggu kemarin kayaknya. Iya. Iya, muntah tidak membatalkan wudhu. Inti terus wudhu, setelah itu baru gor-goroh. Dibuang muntahnya kumur-kumur lalu diginiin. Dikeluarin. Enggak usah wudhu lagi. Karena muntah tidak membatalkan wudhu. Inti selesai wudhu, ambil piring, masukkan nasi sama lauk, makan 2 piring, 3 piring, batal enggak wudhunya? Tidak batal. Apalagi ngorek sudah itu dimut-mut. Nah, itu enggak batal. Ini sama kayak ada Habib dulu waktu belajar taklim di Rubat ya, Rubat Habib Salim Asyatiri. Di Khalaqah itu ada satu orang Badui. Badui ini syiban dia. Tua, lebih syiban dari Ami Bakar, umurnya 90-an kurang lebih. Jadi ketika lagi taklim dia ngorek kuping. Ya, sudah ngorek kuping tadi dimutnya. Ngorek kuping dimutnya. Itu kebiasaan Arab Badui. Jadi kebiasaan yang tidak baik itu tidak usah diikutin. Ya. Itu tidak batal wudhunya, tidak. Oh ya. Ulang lagi.
Ya dia sholat tetap sholat maghrib, tapi niatnya qadha. Niatnya qadha. Tapi ada satu riwayat, pernah ada salah satu dalam hadis Nabi SAW, itu amaliyah ketika subuh ya. Ketika subuh bangun sudah isyraq, matahari sudah nyongol. Kayak mana kita sholat subuh, qadhaan atau tidak? Ya sudah, mau sholat subuh ada juga tidak masalah, qadha juga tidak masalah. Tapi kalau dalam fikih, kalau dia sudah lewat waktunya, itu namanya qadha. Kalau di dalam waktu namanya ada. Ala hasabun niyah, tergantung niatnya masing-masing. Biasa kalau dia niat ada juga kan di luar sholat, di luar waktu sholat maghrib misalnya, nah, itu jatuhnya ke qadha juga. Jatuhnya ke qadha. Karena menyebutkan ada atau qadha itu hukumnya hanya sunnah. Ya, tidak wajib. Ada yang ditanyakan lagi? Nah, insyaallah minggu depan kita masuk di dalam syarat tayamum. Syarat tayamum ada 10. Nah, insyaallah mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pemahaman di dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah banitul qabul wal iqbal wa salahi kulli hal. Anallahu yaghfiru dzunub wa yuslihul qulub wa yasturul uyub wa yubarik lana wa lakum fi kulli halin wa fil ahli wal mal wal iyal wa yaghfir li walidina wa walidikum wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat anallahu yatawallana bi wilayatihi وأن يحفظنا من شر بريته وأن يحفظنا بتكسيرنا في حقه وفي حق النبي وفي حق الأزواج وحقوق الوالدين وحقوق الجميع المسلمين أن الله يبارك لنا في أوقاتنا أن الله يبارك لنا في أوقاتنا أن الله يبارك لنا في أوقاتنا وساعاتنا وإن كنا وإياكم من ذي معصية إلا إذ طاعة ومن حديد كسان الجيم علي كل حد دنيا كل حد مرضية ويشفي أمراضنا ويشفي أمراضنا ويسهل أرادنا يتل أعمارنا مع العافية ويسين سابقتنا السير خاتمنا مثل من أسلافنا وشيوخنا ورجالنا ورجالنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرافنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدنا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع من ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه إدادة السحب والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.